Aksi perampokan saat Hari Raya Idul Fitri mengakibatkan seorang wanita hamil di Kabupaten Malang tewas dengan sejumlah luka tusuk. Dan pelaku nekat mencuri motor lantaran terhimpit ekonomi untuk mudik ke kampung halaman akhirnya ditangkap jajaran Satreskrim Polres Malang. Inilah Rizky Mauladi, usia 23 tahun, warga Bangkalan, ditangkap tim reserse kriminal Polres Malang lantaran melakukan aksi perampokan. Pria berprofesi tukang cukur rambut ini melakukan aksi kejahatannya di sebuah rumah di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Aksi perampokan dilakukan saat keluarga korban Mujihati melakukan sholat Idul Fitri di masjid sekitar lokasi. Pelaku yang mengetahui rumah incaran dalam kondisi sepi, akhirnya masuk lewat garasi yang tak terkunci. Pelaku dengan leluasa mencuri sepeda motor. Aksi pelaku kepergok korban setelah ia masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil telepon genggam. Pelaku yang panik akhirnya menganiaya dengan menusukkan benda tajam berupa gunting rambut ke tubuh hingga menggorok leher korban dengan pisau dapur. Usai melakukan perampokan, pelaku kemudian melarikan diri ke kampung halaman di Bangkalan, Madura. Korban yang tengah hamil 2 bulan ditemukan bersimbah darah dengan 27 luka tusukan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Namun nahas, setelah sepekan dilakukan perawatan, nyawa korban tak tertolong. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat melakukan aksi perampokan lantaran himpitan ekonomi karena akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri. Bersama tersangka, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor dan telepon genggam milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis yakni pasal 338 Junto, 351 ayat 3 Junto, 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pada saat masuk ke dalam rumah inilah si tersangka menyadari bahwa si korban ini mengetahui masuknya tersangka. Tersangka melihat korban bersembunyi di balik pintu dan kemudian juga menatap ke arah si tersangka dan menjadi si korban tahu persis siapa tersangka yang masuk ke dalam rumahnya ini. Hal ini menimbulkan kepanikan dari si tersangka, sehingga akhirnya si tersangka ini mendorong pintu tersebut dan itu mengakibatkan si korban langsung terjatuh. Nah, pada saat terjatuh inilah si tersangka pada saat masuk itu membawa gunting pisau gunting alat cukurnya, kemudian mulai menusukkan gunting cukur ini mulai dari kepala korban, kemudian ke paha kanan, paha kiri, kaki, kemudian lanjut lagi ke bagian muka korban berkali-kali ditusukkan, termasuk juga ke bagian perut korban. Sehingga ditemukan fakta dari hasil pemeriksaan otopsi ada sekitar 27 bekas tusukan yang dilakukan oleh si tersangka kepada korban. Kemudian akhirnya karena si tersangka melihat korban masih kadar melawan, akhirnya tersangka ke dapur, kemudian menemukan pisau dapur ini, kemudian kembali ke si korban dan kemudian si tersangka melakukan upaya lanjut untuk membunuh korban. Itu untuk dengan menyayatkan pisau ini ke leher korban. Yanto Yancong melaporkan. Sakit hati karena tidak diberi pinjaman uang, seorang pria nekat mencuri mobil kakaknya sendiri. Akibatnya, perbuatan pelaku harus berurusan dengan petugas kepolisian Polresta Malang Kota. Amirullah, pelaku berusia 51 tahun, warga Bali, berhasil diringkus petugas kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota karena mencuri mobil kakaknya sendiri. Pria berusia 51 tahun ini ditangkap di salah satu penginapan di Batu setelah berhasil membawa kabur mobil kakaknya. Aksi pelaku ini bermula saat pelaku berniat meminjam uang sebanyak 1 juta rupiah ke kakaknya untuk keperluan keluarganya di Bali. Karena tidak dipinjami, pelaku kemudian marah dan dendam kepada kakaknya. Sehingga pada tanggal 9 Mei lalu, saat kakaknya sedang tidur, pelaku kemudian mencuri uang 2 juta rupiah, 4 unit telepon genggam dan membawa kabur mobil minibus korban. Korban yang sadar barang berharganya dicuri adiknya, kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polresta Malang Kota. Polisi kemudian mengejar pelaku dan berhasil meringkusnya di salah satu penginapan di Kota Batu. Akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka akan dijerat pasal 362, sub 367 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahunan penjara. Tersangka ini menginap di rumah korban. Korban adalah kakak kandung dari tersangka. Tersangka menginap
mulai hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Setelah itu tersangka mungkin ada kesulitan, dia mau meminjam uang 1 juta kepada kakaknya, tapi kakaknya tidak memberi. Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, waktu jam 5, ketika semua orang tertidur di rumah itu, tersangka mengambil 5 handphone dan uang 2 juta serta membawa lari 1 unit mobil Avanza. Simon Alfredo melaporkan. Pasca Operasi Ketupat Semeru 2021, petugas gabungan dari TNI, Polri bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan terus melakukan penyekatan arus balik pemudik dan wisatawan di wilayah perbatasan Kecamatan Ngantang dengan Kabupaten Blitar. Petugas gabungan TNI Polri bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta relawan melakukan pemeriksaan pengendara bernomor luar wilayah rayon di kawasan Desa Kambal, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Satu persatu, kendaraan yang melintas di pos checkpoint wilayah Kambal, Kecamatan Ngantang, diperiksa kelengkapan dalam melakukan mudik dan berwisata ke wilayah Malang Raya. Pemeriksaan yang dilakukan petugas gabungan ini meliputi surat keterangan negatif COVID-19 dan identitas pengendara. Jika ditemukan pengendara dari identitas luar rayon, oleh petugas diputar balik ke daerah asal. Tidak hanya identitas dari luar rayon, namun jika bagi pemudik tidak memiliki surat keterangan negatif COVID-19, pengendara yang melintas di pos checkpoint akan melakukan putar balik. Kapolsek Ngantang menjelaskan kegiatan penyekatan ini sebagai tindak lanjut Operasi Ketupat Semeru yang dikemas dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Dan ini dilakukan tidak hanya pada pos checkpoint namun juga pada tempat wisata. Rencananya kegiatan rutin yang ditingkatkan hingga 24 Mei mendatang dan dilanjutkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ke tingkat desa hingga 30 Mei 2021. Pertama untuk Ketupat Semeru 2021 untuk dilakukan penyekatan sudah kita laksanakan terhitung mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan KLYD, yaitu kegiatan yang ditingkatkan termasuk penyekatan dan cek tempat-tempat wisata. Apabila di situ terjadi kesalahan atau itu warga dari luar rayon 2 akan kita kembalikan. Untuk penyekatan tetap seperti saat kita melaksanakan kegiatan ketupat, apabila di luar rayon 2 itu akan kita kembalikan atau balik kanan. Nah kemudian untuk di tempat wisata, apabila itu dari luar rayon 2 tetap kita kembalikan, kemudian yang dalam satu rayon dengan jumlah yang banyak akan kita laksanakan secara acak untuk tes rapid. Yanta Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Vaksinasi bagi pedagang dan pelaku usaha pariwisata di Kota Malang mulai dilakukan. Total sebanyak 4.300 pedagang dan pelaku usaha wisata yang disuntik vaksin AstraZeneca. Dengan divaksinasikan para pedagang dan pelaku usaha ini, diharapkan perekonomian Indonesia khususnya Jawa Timur kembali bangkit. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah gencar melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Di Kota Malang, vaksinasi untuk masyarakat ini diberikan kepada pedagang dan pelaku usaha pariwisata. Total sebanyak 4.300 pedagang dan pelaku usaha wisata di Kota Malang yang divaksin di sejumlah rumah sakit di Kota Malang. Salah satunya di Rumah Sakit Mardi Waluya Kota Malang yang ditunjuk Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai tempat vaksinasi bagi pedagang dan pelaku usaha wisata. Di hari pertama vaksinasi bagi pedagang dan pelaku usaha wisata, sebanyak 120 orang yang divaksin. Pengurus Hotel Republik Indonesia atau PHRI Kota Malang Agus Basuki yang ikut menerima vaksin mengatakan total sebanyak 4.300 anggotanya yang divaksin di sejumlah rumah sakit di Kota Malang. Ia berharap dengan adanya vaksinasi COVID-19 bagi pelaku wisata di Kota Malang, geliat wisata di Kota Malang kembali bangkit dan para pelaku wisata
tidak lagi khawatir terpapar virus COVID-19. Meski tetap harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Untuk saat ini, jatah yang di kami itu sebetulnya kami ngajukan cuma 3.480-an. Tapi ternyata buka karena ada yang tahu-tahu nambah. Sekarang ini sudah 4.300 karyawan hotel, itu destinasi, terus kemudian tempat oleh-oleh, termasuk sebagian mall, ada seniman, kemudian ada pelaku pariwisata yang lain, kampung budaya Polomijen, itu dapat juga. Karena tempe, totalnya 4.300, yang 1.500 ada di sini, yang sisanya itu yang 800-an itu ada di wisata Bunda, di sana di Jen, kemudian yang 800 ada di Bromo, kemudian sisanya itu ada di Madiwaloyo Kaupan dan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah Tongan. Sementara itu, pihak rumah sakit mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Malang yang mempercayai rumah tersebut untuk memberikan vaksinasi. Direktur rumah sakit juga menghimbau masyarakat untuk tidak takut melakukan vaksinasi, karena vaksin sudah aman dan telah melalui screening dari Kementerian Kesehatan RI. Dengan dilakukannya vaksinasi bagi pedagang dan pelaku pariwisata, diharapkan perekonomian Indonesia dapat kembali pulih dan kunjungan wisata di Kota Malang kembali meningkat seperti semula. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mentargetkan sekitar 120 orang karena keterbatasan sumber daya vaksinator kami. Kami hanya rumah sakit kecil, tapi kami bersyukur kami mendapat kepercayaan. Ada 5 rumah sakit sekota Malang dan kami salah satu. Hari ini berapa banyak yang disuntik vaksin pelaku hotel? Hari ini antara 90 sampai 120. Itu Malang Raya aja atau Kota Malang, Pak? Kota Malang, karena kami bekerja sama dengan PHRI Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Momentum puasa Ramadan dan Idul Fitri banyak dimanfaatkan untuk memasang iklan reklame. Namun sayang, iklan yang dipasang tidak semuanya berizin dan sebagian dalam kondisi robek. Banyak pihak berharap setelah Lebaran ini ada penertiban untuk memastikan hanya iklan reklame berizin dan dipasang sesuai dengan aturan saja yang masih terpasang. Momentum puasa Ramadan dan Idul Fitri banyak dimanfaatkan sebagai media untuk berpromosi baik produk makanan, minuman, dan juga perumahan. Namun sayang, di sepanjang Jalan Raya Lawang, Karanglo sampai dengan Karangploso, masih ditemukan iklan yang dipasang tidak dilengkapi izin pemasangan atau izin tersebut sudah habis dan belum ada perpanjangan. Tidak hanya itu, masih banyak iklan yang dipasang melanggar aturan dengan dipaku di pohon pelindung maupun dipasang di tiang listrik. Tidak hanya itu juga, reklame rusak dan robek masih banyak terlihat di beberapa titik jalan utama sehingga cukup mengganggu pemandangan kawasan. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan, kekurang nyamanan dengan banyaknya reklame yang dipasang sembarang tempat dan sudah dalam kondisi rusak dan belum ada penurunan. Di sepanjang Jalan Raya Singosari, Karanglo sampai dengan Karangploso, banyak reklame yang dipasang sudah dilengkapi izin pemasangannya tetapi tidak sedikit yang sudah habis izin pemasangannya serta belum diperpanjang. Banyak pihak berharap pasca Lebaran ada penertiban untuk memastikan hanya iklan reklame yang berizin dan dipasang tidak melanggar aturan yang masih terpasang. Harusnya dibersihin ya, biar kelihatan nggak kumuh lah. Ya tapi masih banyak juga Pak yang dipaku di pohon itu kan melanggar aturan, dipaku di pohon, dipasang udah tiang listrik itu masih banyak juga ya. Iya, tapi kalau ada izin kan mesti ya. Kalau nggak ada izin ya memang ya nggak boleh. Ya. Sebetulnya izin ada izin nggak ada izin, kalau di pohon nggak boleh sebetulnya. Ya. Tapi masih banyak aja Pak, kurang pengawasan atau kurang kesadaran pihak pemasang Pak. Ya masangnya itu ya rata-rata itu malam masalahnya. Ya. Kan sudah nggak ada petugas kebersihan sudah nggak ada itu masangnya. Pak, harapannya sebagai warga masyarakat gimana Pak? Harapan sebagai warga masyarakat? Ya, kalau bisa ya harus nggak dipasang di pohon-pohon ya. Di tiang-tiang listrik itu. Berarti penertibannya harus Pak ya, harus berkala ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih belum normalnya aktivitas pasar hewan tumpang berdampak pada menurunnya transaksi jual beli hewan ternak. Pedagang dari luar kota belum banyak yang masuk, sementara harga kambing merangkak naik. Beginilah yang terlihat di Pasar Hewan Tumpang, Kabupaten Malang. 1 minggu setelah Lebaran, kondisi pasar masih relatif belum ramai dan para pedagang dari luar kota masih belum banyak yang datang seperti dari Pasuruan, Pandaan, dan lainnya. Hal ini berdampak pada belum ramainya transaksi jual beli hewan ternak dan para pedagang yang datang lebih banyak dari berbagai wilayah di Kabupaten Malang. Untuk harga hewan sapi sendiri masih relatif stabil, sementara untuk kambing mulai ramai sehingga harga jual mengalami kenaikan. Padahal Idul Adha masih kurang 2 bulan lagi, tepatnya pada bulan Juli mendatang. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, kenaikan harga kambing ini karena banyak pembeli yang membeli kambing untuk persiapan Idul Adha dan harga beli lebih murah dibandingkan ketika mendekati Idul Adha. Di area pasar terlihat masih belum padat baik untuk hewan yang dijual maupun kendaraan pengangkut. Diperkirakan dalam beberapa minggu ke depan, pasar hewan akan kembali ramai khususnya pada menjelang Idul Adha. Gimana untuk harga kambing sekarang saat ini, Pak? Sudah naik. Setelah hari raya ini sudah naik. Asalnya berapa, Pak, kalau pas biasanya 2.000, sekarang 2.300, 2.500. Oh, berarti naiknya lumayan, hampir Pak, 500. Hampir 500. Untuk sapi juga gitu, Pak, ya? Ya sama. Tapi untuk ketersediaan hewan di sini banyak ya? Oh, sudah cukup. Sudah cukup. Ya, cukup. Datangkan dari mana aja biasanya, Pak? Dari desa sana. Dari pegunungan yang banyak. Dari luar sudah ada belum, dari Pandaan, di Pasuruan? Sudah, biasanya dari Pandaan ke sini beli. Oh, sudah sekarang sudah masuk, Pak, ya? Pasuruan, mencari. Tapi biasanya puncaknya harga ketika Pak, ya, ketika hari raya besar. Sudah ada, Pak, ya? Ya, kalau hari raya besar itu sampai berapa? Ukuran. Sampai 5.000. Ya, ukuran segini? Iya, 5.500, 6.000. Oh, gitu, Pak, ya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan.